Sekarang kisah nyata. Saya kutip dari Facebook ya. Luar biasa ini kisahnya. Kisah seorang pemuda usianya 17 tahun. Bu, kalau 17 tahun itu kelas berapa, Bu? SMK ya? SMK, SMA lah. Kelas 3 ya? Kelas 1 Pak Ustaz ya? Kelas 3-an ya ini ya. Perkiraan kelas 8 kelas 8. Kelas berapa, Bu? Enggak ada kelas 2 SMA, Bu. Kelas 11, kelas 12. SMP kan sampai kelas 9. Naiklah SMA, SMK kelas 11, 10. Kelas 2-nya 11. Kelas 3-nya 12. Enggak ada itu SMA kelas 3, enggak ada. Kelas 12. Tanya Adit dah. Ya tidak? Tidur aja si Adit juga. Dengerin Bapak nih. 17 tahun nih. Ada seorang pemuda, ini kejadiannya di Arab Saudi, di Riyadh. Seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun. Itu ceritanya dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh. Riyadh mana, Bu? Bu? Riyadh di sono. Di mana, Pak Haji? Arab Saudi. Ya. Pak Haji doang yang tahu, pernah ke sana. Seorang pemuda berusia 17 tahun dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh. Kenapa? Itu sebuah peluru nyasar. Ya, ini kisahnya di situ tidak tertulis kapan terjadinya. Kayaknya di waktu-waktu itulah perang mungkin ya. Sebuah peluru itu nyasar ke tubuhnya si anak pemuda ini. Dilarikanlah ke rumah sakit militer di Riyadh. Dalam perjalanan ke rumah sakit, ini luar biasa, pemuda ini ibunya ikut nganter lah. Itu pemuda itu memandangi wajah ibunya itu, yang lagi nangis, anak kesayangannya. Kan bayangannya kalau tertembak itu apa itu? Kalau orang tua itu meninggal. Nangis ibunya itu, sambil menangis, anak tersayang lah ya. Si pemuda ini melihat ibunya lagi menangis, ngomong dah tuh, "Wahai ibu, ma, jangan bersedih. Gak usah sedih, mak, gak usah." Padahal si pemuda ini lagi luka-lukanya berdarah itu. Sempat melihat ibunya lagi menangis, ngomong seperti itu, gak usah sedih, mak. Ibu, gak usah. Aku baik-baik saja. Padahal tubuhnya itu berlumuran darah itu. Apa yang dia katakan pemuda ini? Aku baik-baik saja. Sungguhnya aku akan meninggal. Begitu ngomongnya ke ibunya. Aku telah mencium wanginya bau surga, Pak. Mamanya kaget. Orang tua ibunya kaget ngomong seperti itu. Truk sayangannya ngomong seperti itu. Harapannya apa kira-kira ibunya? Meninggal ya. Orang tua mana yang tidak terkejut dengan kalimat anaknya seperti itu?
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di instalasi gawat darurat, apa Bu? IGD. Langsunglah ditanganinya. Langsung. Namun apa yang dikatakan pemuda ini lagi apa? Namun sang pemuda itu berkata kepada dokter-dokternya itu, IGD, timlah, wahai saudaraku, sungguhnya aku akan meninggal. Jadi orang Bu, kalau ahli ibadah itu berasa akan meninggal Bu. Coba ditanya yang mati. Allah kasih tanda itu. Makanya orang ahli ibadah ketika akan meninggal itu pasti meninggalkan wasiat itu. Dia udah berasa, wahai saudaraku, sungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium semerbak harum bau surga. Musa, janganlah engkau merepotkan dirimu sendiri. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah, ibuku di sini. Ibunya kan nggak boleh masuk gitu, ya kan? Ibunya nganter tadi di mobil, karena IGD masuk ke dalam kan biasanya nggak boleh ikut tuh orang tua, nggak boleh itu. Ngomong seperti itu nggak usah repot-repot. Saya akan meninggal, sudah berasa akan meninggal. Saya hanya ingin, dokter, mana ayah ibu saya? Mohon dipanggil. Dia cuma minta itu aja. Akhirnya apa? Para dokter sepakat, ya sudah panggil. Dipanggillah ayahnya yang baru datang. Ayah ibunya itu suruh masuk. Instansi gawat darurat itu, sebuah senyum kebahagiaan terpancar di wajah sang pemuda tadi. Senyum. Pemuda ini senyum melihat ada ayah, ada ibunya di samping, senyum bahagia. Lantas melihat ayah ibunya sudah ada di samping, dia senyum melihat sang ibu dan sang ayahnya. Lantas ia membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Les meninggal, baca syahadat sendiri. Lihat orang tuanya sudah ada, lihat senyum, syahadat, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat sang pemuda itu muncul dari lisannya, sekaligus menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya itu. Ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, baca syahadat sendiri. Diceritakan itu meninggalnya itu, dokter lihat tangannya itu, telunjuk jari tangannya itu menunjuk seperti posisi apa Bu? Tasyahud dalam sholat. Itu jarinya menunjuk begini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begini, tangan sambil begini. Lantas setelah maghrib, si dokter ini namanya Dokter Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair menemui siapa Bu kira-kira?
Ini kata dokter luar biasa, pemuda ini meninggal baca syahadat. Setelah maghrib, Dr. Khalid bin Abdul Aziz ini yang menangani ini, Al-Jubair, bertemu dengan siapa kira-kira, Bu? Nanti itu, Mbak. Sebelumnya masih di rumah sakit itu. Bertemulah dengan petugas yang memandikan jenazah si pemuda ini. Penasaran. Lantas si petugas ini menceritakan, karena dokternya nanya, gimana kondisi jenazah dimandikan? Karena salut itu dokternya itu, luar biasa pemuda ini 17 tahun. Sambil jari telunjuknya itu membentuk isyarat. Inilah kayak orang tasyahud itu. Iya dokter, ini pemuda luar biasa ya dokter. Masih seger ya dokter, dimandiin kayak orang tidur biasa ya. Senyum gitu. Makin takjub ini dokter ini. Kata yang memandikan dokter yang paling ajaib, ini jenazah pemuda ini segar kayak orang ini masih hidup, tidur biasa gitu loh. Masih segar. Terlihat segar, bugar. Kelihatan dah pokoknya. Seperti orang yang sedang beristirahat dengan nyenyak dokter. Luar biasa ini. Lantas dokter spesialis ini, spesialis bedah ini penasaran, terus menemui siapa, Bu? Dokternya nemuin siapa lagi? Orang tua si pemuda ini. Maaf ibu, anak ibu ya? Iya dokter. Umur berapa? 17-an dokter. Mohon maaf, ini amalannya apa ya? Anak ibu ini, putra ini, sehingga ia bisa membaca syahadat di akhir hayatnya itu tanpa dibimbing, tanpa diajari, tanpa dituntun. Bertasyahud jarinya, Bu, jasadnya ini dimandikan masih seger, Bu. Amalannya apa ibu? Tanya kepada orang tuanya ini, dokter spesialis ini, siapa namanya, Bu? Dokternya siapa tadi? Dokter Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair. Ini kagum gitu, masih muda, baca syahadat sendiri di akhir hayatnya. Jari telunjuknya itu mengangkat. Pas dimandikan, jasadnya masih segar, seperti orang tidur nyenyak saja gitu. Lantas ceritalah orang tuanya, iya dokter, anak kami sejak memasuki usia akil baligh, dia sering bangunin saya bangun subuh. Akil baligh sudah bangunin orang tuanya sholat subuh. Usia berapa tuh, Bu, akil baligh? Ya, 10-an ya? 10-11 ya? Itu sudah bangunin orang tuanya setiap subuh. Sudah bangun setiap subuh itu. Sejak memasuki usia akil baligh ya dokter, dia itu sering bangunin kami orang tuanya sholat subuh. Dan ia sangat rajin qiyamul lail. Apa, Bu? Qiyamul lail, rajin sholat tahajud. Dan di samping itu rajin membaca Al-Quran ya dokter.
Oh, dan senang. Selalu berupaya anak kami ini semenjak usia SMP, SMA itu senang menunaikan sholat jamaah di masjid. Nggak pernah ditinggal tuh dokter. Oh gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, kagum itu. Pantesan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bau surga sudah tercium itu. Usia baru 17 tahun, sekitar kelas 3, kelas 2 ya, SMA, SMK, amalannya luar biasa. Pantaslah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya dalam husnul khotimah. Lantas dokter Khalid ini cerita dah sama teman-temannya. Ini kagum ini, luar biasa ini anak ini. Cerita sama teman-temannya yang ahli bedah itu, Masya Allah kagum. Ya, usianya baru 17 tahun, diceritain dah tuh. Akhirnya ada salah satu dokter yang terkesima itu minta cuti. Dia merenungi, kenapa saya bisa kalah dengan pemuda ini. Diceritakanlah amalan-amalannya ini. Dokter yang lain kemudian menangis. Luar biasa pemuda ini. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 79. Apa Bu ayatnya Bu? Al-Isra ayat 79. Baji Al-Isra 79. Baji biasanya apa nih Baji nih? Apa? Pak Tamam? Pak Nasrul? Al-Isra ayat 79. Ustaz tadi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Apa Allah perintahkan, wa minal lail, dan di sebagian malam. Apa populer ayatnya ini? Al-Isra 79. Baca lagi ngantuk kayak jadi gak ikut baca. Baca apa lu baca ini? Fatahajjad bihi, bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan, ya, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Di dunianya itu Allah sudah tunjukkan tuh makomnya, udah ketahuan itu. Orang sakarat itu bisa mengucapkan syahadat sendiri, itu luar biasa Bu. Orang tuh katanya ya cerita ya, sakarat itu buru-buru inget macam-macam itu. Ada yang keausan, buru-buru inget syahadat. Makanya kalau terbiasa, lisannya terbiasa, itu di saat sakaratul maut lisannya akan mengucapkan sendiri. Terbiasa, lisan itu harus dibiasakan. Semasa hidupnya dia istighfar terus, itu insya Allah di saat sakaratul mautnya lisannya akan mengucapkan istighfarnya itu tanpa diajari. Lisan itu harus dibiasakan. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah saya sampaikan, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa afdhalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah apa Bu? Puasa bulan Muharram. Muharram di sini.
Afdhalus salat ba'dal fardhah, salat yang paling utama setelah salat wajib adalah apa, Bu? Salatul lail, salat malam. Mudah-mudahan kita semua para jamaah musyawarah musyarafah dibimbing, diarahkan untuk istiqomah, bisa nambah ibadah nafilah. Apa itu? Qiyamul lail, salat malam. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberi istiqomah, bisa salat tahajud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu alaihi wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakah fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah, awin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya